ada robusta, ada arabica, ada khusus ini yang di Rambutan Java Premier kopi yang lembut, nggak perlu diseduh. Ini tanpa gula. Tanpa gula ya? Tapi kalau pakai gula juga nggak masalah kan? Apa-apa ya? Tidak akan merusak manisnya akan. Mantap. Coba ini soalnya gulanya gula aren. Jadi ini lebih menarik kalau menurut saya. Dan tidak berefek pada orang yang diabetes. Oh iya. Jadi nggak ada efeknya ya? Nggak ada. Oke, kita coba dulu kan. Karena kalau saya kan udah manis. Oh iya. Nggak perlu pakai gula. Oke, tinggal menambah hitamnya aja ya. Hidup ini pahit, Cendra. Kita coba dulu ini. Subhanallah. Di tempat kami ini, untuk menambah semangat kerja, maka resipi inilah yang kita pakai. Oh iya, oke. Ini belum opening gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Guru Gaul dimanapun Anda berada, selamat berjumpa lagi dengan saya Kang Oni. Hari ini saya kebetulan bertemu dengan bukan hanya sahabat, tapi beliau guru saya, senior saya, dan beliau tempat saya berdiskusi selama ini, ya, dengan Kang Haji Apip Saiful Bahri. Saya tidak akan bicara saya di mana sekarang, ya, karena ini di satu tempat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Tapi Anda harus berkunjung ke sini. Silakan menebaknya. Oke, selamat pagi Kang Haji. Selamat pagi. Apa kabarnya? Kabarnya baik. Alhamdulillah, sampurasun. Iya, diselamat dulu atau selamat Guru Gaul. Assalamualaikum sahabat Guru Garut. Guru Gaul. Oh, Guru Gaul. Guru Gaul. Ada lagi Guru Gaul. Guru Gaul kan ada guru ada guru penggerak. Oh iya. Ada guru Mugen. Ada Guru Gaul sekarang. Selamat pagi Guru Gaul, semangat. Oke. Guru Gaul ini tersebar sampai ke Filipina. Kurang bisa sampai ke Filipina. Iya, jadi mudah-mudahan ini obrolan kita hari ini ada sesuatu yang bisa ditangkap sebagai sebuah pendidikan, Kang Haji. Menarik sekali kalau bicara dengan Kang Haji Apip ini. Kita sekarang saya ingin menyoroti ini dulu nih, keluhan-keluhan emak-emak. Saya lihat setiap pagi sekarang itu banyak yang mengantri hanya untuk mendapatkan minyak goreng. Jadi saya tahu pasti istri saya bagaimana bekerja sebelum subuh sampai petang, sampai malam lagi mau tidur, seperti apa pekerja yang menumpuk di rumah. Dan sekarang kita mau pekerjaan baru, ngejar-ngejar mobil minyak. Ini sungguh sebuah perjuangan yang sangat berat. Jadi artinya ketika dibandingkan, mohon maaf, bukan artinya tugas para pria ini ringan, enggak juga. Tetapi kalau dibandingkan dengan tenaga, pikiran yang dikerahkan, bahkan keselamatan ketika ngantri itu kan saling dorong-mendorong itu kan, mendesak. Ini tugas emak-emak ini bertambah berat sekarang dengan kondisi yang sekarang ini. Belum lagi pikirannya dibebani dengan harga-harga sembako yang melambung tinggi kan. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa ya emak-emak dengan tugas yang begitu berat kok dibuat ya? Kata keterangan itu kalau tidak salah ini juga kan ya, tadi nanti tolong diluruskan, dari tulang rusuk, tulang iga ya. Ini menarik. Ya, apa artinya ini? Begini sebenarnya, hidup ini kan permainan. Maka mainkanlah. Jadi ibu-ibu ini sedang memainkan peran. Oh ya, oke. Sedang memainkan peran. Kalau kita lihat dari 100% dari 1.000 orang, itu paling 2% bapak-bapak yang ikut ngantri. Oh iya betul. Artinya 98% itu ibu-ibu dan 20% bapak-bapak yang feminim gitu ya. Dan otaknya jalan. Sekarang begini. Oh iya. Kalau ngantrinya capek, betul. Mereka nyimpan senar. Oh, strategi ya. Wah, berarti semakin cerdas. Kita ringan aja, Mas. Ya, betul. Kalau seminggu yang lalu masih ibu-ibu yang ngantri.
Tuh. Kalau sekarang enggak. Mau senal 2. Oh, udah senal ya Senal. Jadi yang intinya senal. Senal maju ikut maju gitu. Artinya di sini ada sebuah pendidikan juga ketika senal saja sudah dihargai sebagai antrian. Oh, kita sudah berubah sebetulnya. Sudah berubah. Tapi yang saya heran, penyelenggara kebijakan, saya tidak mau menyebut negara. Oh iyalah, nggak usah. Penyelenggara kebijakan. Kenapa kurang menghargai ibu-ibu gitu? Padahal dia itu lahir dari ibu-ibu juga. Nah ini. Jadi jangan karena ibu-ibunya tidak ngantri. Coba umpamakan kalau kita tuh anaknya ibu-ibu yang ngantri. Terus sekarang malah menyalahkan ibu-ibu, katanya minyak gorengnya ditimbun di rumah. Ini pun bagaimana ini? Orang ngantri tiap hari. Sebenarnya begini, kita tidak masuk ke ranah politik, kita tidak masuk ke ranah kebijakan. Ya. Saya hanya menghargai 2 jempol aja pada ibu-ibu. Tentang apa yang akan tadi sebutkan sebagai fitrah yang terbentuk dari tulang rusuk. Nah ini yang menarik itu. Ya. Kita berawal dulu dari tatkala nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam pernah meminta kepada Allah, ya Allah, aku minta teman, bukan minta istri. Oh, minta teman ya? Ya, jadi tidak paham istri itu fungsinya apa. Betul. Nabi Adam itu dengan segala kemewahan di surga itu tidak cukup. Betul. Tapi dia meminta teman hidup, pendamping. Maka Allah istilahnya mengijabah apa yang dimintakan oleh Nabi Adam. Mengambillah Allah dari Nabi Adam itu dipingsankan, artinya pingsan, ditidurkan, lalu Allah mengambil tulang rusuk dari tulang rusuknya Nabi Adam. Dijadikanlah Siti Hawa, perempuan. Nah, banyak orang yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak bisa diluruskan. Karena dari tulang rusuk ya. Salah. Itu terlalu menaifkan perempuan. Betul. Kita lihat tulang iga itu kan di tengah. Coba lihat fungsi tulang iga. Pertama, melindungi paru-paru. Ya. Kebayang nggak kalau tubuh kita nggak ada paru-paru? Betul, nggak ada tulang iga ya? Tidak tulang iga, tidak tulang rusuk. Kedua, jantung. Dan organ-organ tubuh yang fatal itu di sini. Iya betul. Dilindungi gitu. Nah, jadi kalau di rumah tangga perempuan itu terbentuk dari tulang rusuk, maka fungsi perempuan di rumah tangga itu pelindung sebenarnya. Lebih ke berarti pelindung untuk semua ya? Untuk semua. Anggaplah bapak ini sebagai jantungnya kan di rumah tangga itu ya? Iya, anak itu sebagai kali lipatnya, mungkin sebagai ususnya, sebagainya. Betul. Maka seorang ibu itu sangat perfect. Bagaimana melindungi. Jadi kalau ada seorang ibu membuka aib suaminya, membuka aib anaknya, itu sudah tidak berfungsi atas rusuk tadi. Jadi dia tidak melindungi lagi kalau begitu ya? Berkaitan dengan berjejernya ibu-ibu di depan toko untuk mengantri minyak, itu hakikatnya sedang melindungi aib keluarga. Betul. Kalau keluarga nggak makan, kalau keluarga nggak dimasakin hidangan, maka terjadilah sebuah cekcok, tadinya sebuah kelapa dan sebagainya. Maka dari setetes minyak itulah seorang ibu sudah memainkan perannya sebagai pelindung. Lalu ada pertanyaan, kenapa perempuan itu dibuat dari tulang rusuk? Apakah bisa dari tenggorok atau dari tulang kaki ya? Allah itu maha bisa kan? Betul. Sayan ayakulal kupayakun. Dari apapun bisa. Betul. Cuma bisa dibayangkan bila seorang istri dibuat dari tulang kaki. Sekarang perempuan itu dibuat dari tulang rusuk. Posisinya banyak yang dijadikan kesek di bawah, kurang dihargai. Artinya dia bekerja di rumah itu bukan karena hikmah terhadap keluarga, bukan berperan sebagai pelindung, tapi terpaksa karena di bawah tekanan suami. Oh iya betul. Jadi kalau ibu-ibu bekerja, biarkan dengan ketulusannya. Betul. Agar membuka pintu surga dari manapun dia mau masuk. Tapi kalau ibu-ibu bekerja ngantai di minyak di toko, bekerja cuci baju dengan tekanan, itu akan hilang keikhlasannya. Tetapi kalau kita memaknai seorang ibu yang begitu luar biasa, banyak yang mengatakan perempuan itu makhluk lemah, nggak bisa. Kalau itu nggak bakal berjajar. Betul. Tanggung jawabnya begini. Ya tapi kan uangnya dapat suami misalkan gitu. Uang itu nggak bisa dimakan. Betul. Kalau nggak dibelikan.
dibelikan pun nggak bisa jadi makan kalau nggak diolah. Kalau tidak diolah. Jadi hanya sekali dapat uang, perempuan itu 100 kali menjadikan uang sebuah kekuatan. Sebuah konsumsi untuk keluarga. Ya kira seperti itu, Pak. Iya, betul. Nah, kalau menurut Kang Haji nih, kan Kang Haji kita tidak akan sebut organisasi apapun, bekerja juga aktif juga di sebuah organisasi yang mungkin selama ini tahu kenapa banyak perempuan yang dimarginalkan atau disakiti oleh suaminya itu umumnya kenapa? Pertama, tidak memahami dan tidak mengetahui apa yang diamanatkan baginda Rasul. Sebut saja begini lah. Menarik nih. Ya, begini. Kita ini sebut saja karena kita Islam ya. Tapi ada manfaatnya sebenarnya untuk agama lain. Karena menghargai perempuan itu diisyaratkan tidak oleh Islam saja, oleh agama manapun yang ada di dunia ini, tetap perempuan itu harus dihargai, apalagi seorang ibu. Rasul itu sebelum wafat mewasiatkan menitipkan 3. Salah di antaranya 3, banyak yang diwasiatkan, tetapi yang diantaranya populer itu pertama menitipkan sholat. Kedua menitipkan anak yatim. Sholat yatim kita bahas di lain waktu. Yang terakhir Rasul itu menitipkan perempuan. Jadi bukan janda ya, maaf ya. Perempuan itu anak. Betul. Nah, istri, adik, kakak, mertua, ibu, bibi, mama, siapapun perempuan itu harus dijaga. Jangan menyakiti perempuan. Begini, kan kalau dititipi putra Pak Bupati lah. Kata Pak Bupati, kan nitip anak saya mau pergi. Betul. Lalu anaknya bupati ini oleh Akang disia-siakan, dicubit lah, dipukul lah, diterlantarkan lah. Kebayang nggak bupati marahnya ke Akang? Oh pastilah, betul. Harusnya digendong kan sayanya. Nggak digendong, Akang mah kalau ingatnya perempuan pasti gendong. Kok udah menarik tuh, ingatnya tuh kena gendong boleh. Kalau budak batu ini just joke aja ya. Ringan aja. Biar ini cair ya. Lanjutkan. Jadi kalau ditipik ini, ada orang berselera kan anekdot. Kalau lihat anak orang itu ingat anak sendiri gitu. Ningali istri orang, lupa. Rasul itu menitipkan perempuan, artinya apalagi anak. Jangan sekali-kali sekalipun anak dibentak handap di hadapan orang. Jaga perasaan perempuan itu. Betul. Karena perempuan itu kan laksana kaca. Maksudnya gini, kalau udah retak nggak bisa utuh kembali. Oh iya betul. Sekarang ini kita cari kertas ya. Ini kertas. Ini kertas itu rapi. Tapi kalau kita ini remas. Meskipun bersih, kita sudah mengampuni, kita sudah memaafkan. Tapi keadaan kertas ini sudah tidak rapi. Artinya kusut. Nah, seorang perempuan itu kadang-kadang begini, kita punya istri lah. Kita punya kasus kesalahpahaman 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Kalau sekarang bertengkar, yang 10 tahun itu diungkap lagi oleh perempuan itu perempuan. Kenapa? Karena ini membekas. Oh iya. Nah, tapi kita harus memahami, bukan jelek, karena tipikal, karena sifat lah. Dititipkan anak, jangan karena anak lalu dibentak karena anak tidak sesuai dengan harapan kita, nggak sholat atau bersama laki-laki lain. Kan ada cara yang persuasif kan, lebih elegan gitu ya. Anak itu paham gitu lah. Kedua istri itu dititipkan sama kita. Sebentar, akan istrinya sekarang berapa? 4. Istrinya namanya 4. Oh. Pemirsa, saya pikir punya keberanian 4. Ternyata istrinya namanya 4. Satu-satunya PNS yang istrinya 4. Saya, tapi jadi dimarahin. 4 Fatimah. Jadi istri dijaga perasaannya, dijaga jangan sampai begini. Kan begini, di dalam kitab aku dulu kitab tentang rumah tangga. Istri itu tidak punya kewajiban masak, enggak. Nah ini yang menarik itu, saya ingin tanya tadi sebetulnya apa sih tugas istri yang sesungguhnya? Sesungguhnya hanya melayani kebutuhan biologis. Jadi tidak wajib ngantri minyak seperti begitu. Nggak wajib. Tapi ibu-ibu setiap hari tanpa disuruh pun dia ngantri sendiri. Nggak wajib. Yang wajib itu harusnya ngantri. Tetapi
bukan berarti tidak wajib, tidak ada peluang untuk mencari pahala. Yes, ya. Gitu. Makanya tadi kembali ngantrinya minyak ibu-ibu itu jangan di bawah tekanan. Betul. Harus dengan keikhlasan. Dengan keikhlasan. Kan begini kan? Ya. Nyuci baju itu tidak kewajiban. Ya. Wajibnya suami. Suami itu kan gini, belanja ke pasar suami. Betul. Nyediain uang suami. Nyamuk, nasi, menanak nasi suami. Nyuci pakaian suami. Kalau mau ngasih Mimi, ya. Ini bayinya, ya. Dipegang suami. Oh gitu. Istrinya begini aja. Oh, itu saya banget kan. Saya ini kan dari sama istri yang mana? Dari mulai nyuci, masak, ke pasar, itu sama istri semua. Gini, artinya saya sedang tidak berpihak pada istri. Betul. Saya sedang berpihak pada sebuah keterangan. Dan tidak takut dengan istri juga, enggak kan? Enggak lah. Ketika melakukan ini bukan artinya akan termasuk yang 99 itu, enggak. Kalau istri saya di pelototan, aku melototan lagi. Ibu Kapolda. Kan ada yang jalan sama saya. Kemana kan? Rek nembak, rek musuk sama itu. Si laki-laki itu. Musuk wae, aing mau saya nggak takut sama siapapun, sama bupati, presiden sekalipun ngelarang saya mancing moal, bu istri, pulang. Jadi sehebat apapun dia tetap bukan takut berkelahi, tapi ada nilai-nilai dan nilai-nilai psikologi yang tidak bisa kita lawan istri kita. Nah kembali lagi kepada kewajiban. Kalau seluruhnya oleh suami, istri apa sih pahalanya? Istri pahalanya itu diridho. Iya. Diridho suami. Kata suami, ya Allah, aku ridho atasmu, maka Allah akan. Tapi untuk meraih ridho suami itu, si istri harus pandai-pandai memikat hati suami. Bagaimana? Tolong masakin, ridho suami, tolong cuci. Ya itu maksud saya itu kan. Artinya, kalau istri mencucikan bajunya, istri menyusukan anaknya, istri pergi ke pasar, istri mengerjakan sesuatu yang semestinya oleh suami, si istri itu sedang meraih, sedang memikat turunnya ridho suami. Nah, jadi bisa jadi istri itu tatkala tidak mengerjakan sesuatu, ridhonya marahnya suami kan marahnya Allah. Nah, maka istri-istri yang bekerja itu sampai begini. Istri yang mencuci bajunya sampai bersih, lalu keluarlah kotoran dari bajunya, maka seiring dengan itu dosa istri ikut terampuni. Iya, artinya dengan lepasnya kotoran dari baju, maka lepas juga kotoran dosa dari suami. Nggak ada keterangan akan nyuci baju istri, bersih dosa akan enggak ada, itu mah kewajiban. Iya betul. Kewajiban justru akan itu diampuni dari kewajibannya karena istri berperan di samping. Betul. Ini kan tugas dan kewajiban ya. Kewajiban kita. Kita tidak mengerjakan kewajiban itu, si istri punya peran. Ya. Maka jangan belagu, jangan terlalu besar kepala suami. Tiap hari kalau bisa, kalau enggak tiap Jumat, minta maaf ke istri. Oh, sama setiap saat kan? Setiap saat. Sebab kita banyak melakukan kesalahan kan gitu ya. Ya fair aja ya kan. Kalau saya kan lebih suka kalau memang saya salah ya saya minta maaf. Daripada minta izin. Gitu. Udah mau diberein juga. Kacau. Kan ini. Kan ada di sebagian katanya keterangan dosa-dosa istri kepada suami. Tapi saya tidak ingin membahas itu. Justru yang saya ingin, karena saya sebagai suami jangan-jangan pernah melakukan sebuah dosa terhadap istri. Kira-kira apa saja yang terkategori dosa suami ke istri? Sehingga Allah tidak bisa memaafkan kita. Kalau mengatakan sehingga Allah tidak memaafkan itu nggak ada. Nggak ada ya. Kan begini, Allah itu Ghafurur Rahim. Sekalipun ada orang yang telah membunuh 99 kali sampai ke 100-nya, ada kesempatan untuk bertobat, maka Allah masih menggapai, ayo bertobatlah lalu aku ampuni. Nah, kalau seorang dosa suami terhadap istrinya itu pertama tadi membuat tidak nyaman suami berada di rumahnya. Begini, istri itu merasa senang kalau suaminya ada di rumah. Dibalik. Kenapa? Kalau di rumah itu kadang-kadang jadi mulai tertekan, pertikaian segala macamnya. Tetapi
ada di luar pun merasa was-was, takut-takut nyeleneh ke orang lain. Kemana-mana ya kalau bahasa artinya kan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat kepada orang lain. Jangankan ke orang lain, ke istrinya saja sudah tidak bermanfaat. Maka ketidakmanfaatan itu bukan berarti tidak memberi nafkah, bukan berarti tidak mengurus pun. Pertama, terusik kenyamanan seorang istri. Betul. Tapi kalau seorang istri sudah nyaman di rumah, meskipun sebut saja penghasilannya kecil, tapi kasih sayangnya besar. Penghasilannya kecil, tanggung jawabnya besar. Karena ada kalanya suami besar penghasilannya, tapi tanggung jawabnya kurang. Seharusnya hasil kerjanya dibawa ke rumah, ini malah dipakai poya-poya sama orang lain. Tidak sedikit yang begitu. Tapi kalau penghasilan kecil, atas doa istrinya lalu dibawa ke rumah, maka istri tidak akan berat harus ngantai sampai berapa jam untuk mencarikan dia. Jadi kembali lagi ke minyak ya. Artinya hidup itu perlu pelumas. Keren. Itu tadi deh. Tapi juga suami tidak boleh juga menyalahartikan apa yang dikatakan dalam keterangan sebaik-baiknya manusia yang punya manfaat untuk orang lain ya. Jangan disalahgunakan. Kita mau bermanfaat. Maksudnya ada istri orang kita sayangi, kita peluk-peluk, itu kan malah itu begini masalah. Begini. Saya nanya dulu ke Akang. Kalau kita melihat pakai apa, Kang? Pakai mata. Oke. Setuju semua ya. Coba kalau di rumah matilah lampu, gelap lah. Kita melihat pakai apa, Kang? Pakai batin. Nggak bisa. Kata Akang tadi melihat pakai mata. Kalau pernyataan itu jangan berubah. Pakai mata harus melihatnya pakai mata. Tidak kelihatan. Iya. Akan melihat pakai apa? Kalau malamnya gelap. Pakai mata. Pakai mata. Kelihatan enggak? Berarti tidak berfungsi. Fungsi mata itu untuk apa? Untuk melihat. Bisa melihat karena apa? Karena cahaya. Artinya begini. Kita punya mata. Betul. Bisa melihat bukan karena mata kita. Karena Allah membantu dengan cahaya. Oke, Allah bantu dengan cahaya. Betul, akan bisa melihat dengan cahaya. Betul. Apa manfaatnya cahaya? Ya untuk melihat dan bisa melihat. Kalau membedakan pandangan mata itu dengan apa? Dengan cahaya, dengan apa? Dengan rahmat. Dengan rahmat, betul. Allah itu memberikan rahmat pada kita. Akan melihat perempuan itu tidak akan ada yang beda. Semua perempuan asal serasa istri. Yang ini istri kita. Istri kita di rumah juga digauli, ada istri di luar juga digauli. Itu orang punya mata, melihat dibantu oleh cahaya, tetapi tidak dibantu oleh rahmat. Akan tahu ini saya, karena Allah memberikan rahmat. Sudah ada cirinya. Kumisnya modas, perangainya begini, tipikal. Iya sih, akan gitu. Jadi akan punya anak bisa, kan anak-anak banyak kan. Saya kita bisa membedakan. Di kelas itu ada 36 kan. Ada Arif, ada Rahman, ada Asep, ada Agus. Kenapa sampai saya bisa membedakan? Enggak semua anak itu anak kita. Enggak semua istri itu istri kita. Enggak. Jadi orang yang sulametan, yang celimitan sama istri orang, yang celimitan bukan ke istri kita, itu matanya berfungsi sebenarnya, tetapi tidak dilengkapi dengan rahmat. Jadi mungkin itu yang disebut wala qulubihim wa ala sam'ihim absar. Artinya dibutakan pendengarannya, dibutakan, bukan dibutakan pada saat, tapi Allah mencabut rahmatnya. Ini uang negara, ini uang miskin, ini uang ke rumah. Karena kita tidak punya rahmat, diambillah semua. Asal dicorangan ke bandar. Kayaknya uang dapat temuan. Dibawalah ke rumah. Karena merasa uang itu temuan milik kita. Dan itu berarti sedang tidak ada rahmat. Jadi Allah memberikan sebuah pilihan. Kita juga sama kan. Pada saat kita kasih sayang sama istri, kan ada semacam interval. Kita sayang sama orang juga, bukan berarti disalahgunakan. Tidak berarti disamakan dengan istri. Ada baju kita belikan bajunya. Ini dengerin nih para bapak-bapak nih, ini ketika saya dimusuhi sama bapak. Enggak. Kita kan bapak-bapak pada soleh ya. Pada soleh soalnya. Kesolehannya tuh kita bisa ngasih orang lain. Gitu. Kok mau dibikin ke istri kan gitu ya. Kan kadang-kadang anak-anak kita Pak. Kan kalau saya lihat kamu dari mana?
beli bunga Pak. Buat siapa? Untuk pacar. Kenapa? Ulang tahun. Saya bilang, ibumu ulang tahun dikasih bunga enggak? Enggak. Dia keluar dari mata. Kenapa? Dia merasa bahwa yang melahirkan dan lain sebagainya. Saya juga, ya Allah, kadang-kadang adalah ya namanya oknum gitu. Mobilnya mobil yang dibeli atas uang hasil kerja berdua. Ya. Jangan sekali-kali mengatakan seorang istri tidak bekerja kan. Meskipun di rumah saja ngurus rumah tangga. Ya. Kan aja ibu pengurus rumah tangga pekerjaannya. Terus kita bekerja dapat uang. Lalu kita semena-mena, kamu tuh nggak kerja. Dari pagi sampai mau tidur itu apa disebut? Betul. Istri itu nggak pernah ada pensiun kan? Ya. Akan 60 tahun dapat SK pensiun. Nah, PNS-nya bisa pensiun. Selesai kan? Akan baca koran. Ya. Hari pertama di 60 tahun itu. Pak, tolong belikan gas. Udah pensiun. Baca koran karena bangga dengan pensiunnya. Lalu si ibunya pergi ke kamar tidur. Bu, ada sarapan? Belum. Kenapa nggak masak? Sudah pensiun. Ada nggak Pak? Istri kita itu 60 tahun juga mungkin. Ya. Tapi kan nggak pernah pensiun nyamuknya. Ya. Nggak pernah pensiun nyuci piringnya. Nggak pernah Ngepel. pensiun ngepelnya. Nggak bisa ngomong ke kita udah pada pensiun, nggak usah makan. Enggak juga kan. Jadi itulah makna. Tulang rusuk gitu ya. Rusuk itu pelindung. Dia tuh dari mulai ingat tidur, alhamdulillah ila da'ayana sampai ke bismika lumayan. Kita tuh sudah ngorok kan. Jadi saya mohon maaf, jadi ingat sama kisah Nabi Ismail yang oleh Nabi Ibrahim dikatakan ganti palang pintumu. Karena istrinya mengungkapkan keluhan-keluhan terhadap Nabi Ibrahim ya. Sehingga artinya disuruh menceraikan isi yang kurang bagus itu ya. Artinya begini, istri itu bukan tidak boleh curhat, bukan tidak boleh mengeluh, tapi keluhan istri itu perlu timing lah. Yes. Kan saya begini, ngaji Quran baik nggak? Bagus. Apa aja? Kalau ngaji Quran baik. Jam 2 malam pakai pengeras suara, masyarakat sama yang ngaji Qurannya gimana? Ya. Pasti dilempar lah. Jadi artinya kebaikan itu harus dilakukan pada waktu yang baik. Betul. Dan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Sama pemerintah. Tapi kita tidak sedang membahas toa ini kan? Enggak ini bukan membahas toa. Ini hanya kan toa itu kalau di Sunda itu mertua. Mertua. Jadi kalau mertua keras, pareman. Jadi toa itu di bahasa Sunda ini mertua. Toa itu toa ya. Jadi kalau agak keras uana pareman. Ini menarik sekali, tetapi ini kita akan panjang nih kan. Ya. Nanti kita akan kerucutkan aja. Jadi inti poinnya apa nih kan? Yang ingin akan sampaikan. Yang pertama, selama dulu ya, saya kasih respect, kasih apresiasi sama ibu-ibu yang ngantai minyak. Ya. Kedua, tolong apresiasi juga oleh keluarganya. Ya. Artinya pada saat pulang ke rumah lelah, beliau itu lelah. Ya, pasti. Apa nggak ada bahasa yang perlu dikeluarkan dengan biaya? Saya kira nggak pakai biaya. Betul. Ucapkanlah terima kasih atas perjuangan itu, meskipun hanya ngantai minyak gitulah ya. Keduanya, ini kan visualisasi lahir batin sebenarnya. Lahirnya ya kita juga sama berpesan lah. Ya, barangkali ada pemangku-pemangku kebijakan. Siapa yang mempermudah urusan orang, maka Allah akan mempermudah urusannya di akhirat. Tatkala mempersulit, kita ingat tidak akan hidup makmur karena minyak di dunia. Tapi pada saat dikeluarkan, dijual dengan norma, Indonesia itu kan negara sawit lah. Iyalah. Artinya negara minyak gitu. Masa kita sampai kan malu juga. Ya kita tidak sedang protes. Tidak, sedang cuma ini aja. Saya sebetulnya udah kasih solusi ke istri saya kan, tapi ditolak. Jadi solusi saya kan saya wajahnya berminyak nih. Di bawah aja. Tinggal bawa tisu aja. Ya, dan keempatnya jangan bosan-bosan ibu-ibu untuk meluruskannya. Jangan sampai ngantai minyaknya tertekan. Tapi ini adalah ujian bersama yang Allah berikan kepada kita
sebenarnya solusi ujian itu salah satunya adalah upaya ibu-ibu ini. Yes. Kalau ibu-ibu tidak mengantai di antaian itu berarti sedang tidak bersolusi. Betul. Ibu-ibu sedang mencari solusi, sekalipun panas, sekalipun kesal, sekalipun berdesakan, itu solusi sebenarnya. Tidak jarang juga pada akhirnya hanya menemukan kekecewaan, kehabisan. Artinya sabar, karena tidak ada kalimat sabar itu habis. Betul. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqu. Dan harus ditingkatkan itu di Al-Imran ayat akhir ayat 200. Itu Allah menekankan jangan habis sabar itu. Karena Allah yang akan memberikan, artinya Al-Hujurat biqadril masaqat, upah itu tergantung perjuangan. Allah akan mengupahnya. Dan makronya ya Garut, Jawa Barat, Indonesia, mari kita bersabar dan berikhtiar karena wasta'inu bisabri wassalah, kita meminta melalui sabar dan salat. Nah, sabar pun meskipun tidak meminta dengan sabar, Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh kita. Itu saja barangkali intinya. Ya. Oke, terima kasih. Jadi ada satu poin penting nih untuk kita sebagai bapak-bapak. Jadi jangan malu kita mengatakan, Beb, terima kasih Beb, sudah ngantri minyak untuk kita hari ini. Ya, baru kenal akan ke istri Beb. Atuh Beb. Kan kalau dulu itu bahasa Belanda Beb. Dur Beb. Baby. Kan harus mesra ya ini. Ulah silain manehna ulamanya ya. Iyalah. Ya, ucapkanlah sesuatu salila minyak eueuh mah. Yayang atau baby atau umi atau apapun yang menurut mereka merasa dihargai, ucapkanlah itu. Karena antri minyak itu bukan pekerjaan yang ringan. Betul. Dan bukan pekerjaan yang sederhana dan tidak pasti dapat dan sudah terbukti dari hasil analisis saya selama ini mengamati yang antri itu tadi betul Pak, 80% perempuan dan hanya 20% aja laki-laki ya. Atau mungkin juga perempuan yang seperti laki-laki mungkin ya. Enggak, karena dia itu merasa kewajiban. Iya, lebih hebat. Iya, berarti yang kita tidak melakukan kewajiban karena ada yang wajib lebih. Yes. Kita mencari uangnya untuk menjadi lebih. Kalau saya kan lebih suka begini, saya lebih nyaman menyerahkan pahala surga ini ke istri saya. Dan nanti kita ikut gitu ya. Iya. Hebat kan? Ini sedikit aja nanti kita bahas. Apa kaitannya ngantri minyak dengan kartu keluarga gitu loh kan? Ada. Boleh ngantri minyak tapi harus bawa KTP atau kartu vaksin. Ya. Nah ini bisa nggak vaksin dipakai nggak goreng? Ya enggak. Langsung minyak dijual vaksin. Nanti jadi minyak vaksin kalau gitu. Oke, ini menarik tapi waktu kita juga waktu juga yang memisahkan kita. Sahabat Guru Gaul dimanapun Anda berada, besok lusa kita akan melanjutkan lagi karena bicara dengan Kang Haji Apip ini selalu sangat menarik dan ada jok-jok yang segar, ada ilmu-ilmu yang selalu diberikan kepada saya terutama sebagai pencerahan kita. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau tadi ada kata-kata yang tidak berkenan, tidak ada maksud sedikit pun untuk menyinggung siapapun. Kita hanya ingin menyampaikan sesuatu yang kita pahami dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Anda sekalian. Oke, itu saja. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Gaul Indonesia. Mantap.